Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan mengenai isu-isu dalam praktek auditing. Next. Anggota kami terdiri dari Christine Tania Surya dengan NIM tertera, Mirana Ida Putri dengan NIM tertera, Muhammad Erhan dengan NIM tertera, Faiza Hikmah Aulia dengan NIM tertera, dan Zahro Anissa dengan NIM tertera. Next. Em, Bahasan dalam presentasi ini yang pertama ada pengertian laporan keuangan, lalu tujuan laporan keuangan, pengertian audit, mengapa ada audit, tujuan audit, lalu next. 10 perspektif etika bisnis, prinsip etika seorang auditor, dilema etika seorang auditor, model umum untuk membuat keputusan etika, dan saran menetapkan etika berbasis prinsip. Next. Di sini saya akan membahas materi pertama mengenai pengertian laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah suatu catatan transaksi bisnis sebuah perusahaan yang biasanya dibuat pada periode tertentu dan menyesuaikan kebutuhan serta kebijakan perusahaan. Next. Berbagai transaksi yang dicatat itu mulai dari transaksi penjualan, berbagai biaya dan beban perusahaan, pembelian saham, investasi, sampai dengan pajak. Nah, umumnya pencatatan itu dilakukan setiap 1 bulan atau 1 tahun sekali. Namun tidak jarang ada perusahaan yang menggunakan kedua periode tersebut secara bersamaan. Terdapat 5 jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan neraca, dan laporan keuangan CALK. Next. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan laporan keuangan. Next. Yang pertama itu tujuan dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan. Fungsi utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan secara sistematis dan terstruktur tentang kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, aset, kewajiban, ekuitas, serta arus kas yang terjadi selama periode tertentu. Lalu yang kedua itu pengambilan keputusan. Laporan keuangan membantu para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan bisnis atau organisasi. Eh, para para investor itu dapat menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi kelayakan investasi, sementara kreditor dapat menggunakannya untuk menilai kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Di sini manajer juga dapat menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan strategis dan operasional yang lebih baik. Yang ketiga itu ada transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Melalui laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada laporan keuangan, yang terakhir itu ada evaluasi kinerja. Laporan keuangan ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan membandingkan laporan keuangan dari periode sebelumnya, manajer dan pemangku kepentingan itu dapat melihat perubahan dan tren yang terjadi dalam kinerja keuangan perusahaan. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada pengertian audit. Next. Oke, apa itu audit? Jadi, audit adalah proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Next. Selanjutnya yaitu mengapa ada audit. Next. Oke, selanjutnya yakni terkait alasan perlunya audit yang akan dijelaskan melalui beberapa teori. Yang pertama yaitu ada teori policeman teori, yang mana audit diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud. Fraud sendiri diartikan sebagai penipuan atau tindakan kriminal yang dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan finansial atau keuntungan pribadi. Yang kedua yaitu ada lending credibility theory, yaitu teori yang
meningkatkan kepercayaan stakeholders dalam pengalaman manajemen. Audit akan menambah kredibilitas laporan keuangan perusahaan yang disampaikan oleh manajemen kepada para stakeholders. Yang ketiga yaitu ada teori of inspired confidence, yang mana merupakan bentuk akuntabilitas manajemen kepada stakeholders atas partisipasi atau kontribusi mereka pada perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada agensi teori, yang mana audit diperlukan untuk meyakinkan para pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Para pihak tersebut adalah manajemen sebagai agen atau penerima amanah dan para pihak lainnya sebagai principals atau pemberi amanah. Antara lain seperti pemegang saham dan pihak-pihak yang memiliki hubungan kontraktual lainnya seperti pemasok, bank, pelanggan, pegawai, dan lain sebagainya. Next. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang tujuan audit. Nah, tujuan audit secara umum adalah untuk memberikan keyakinan pada bahwa laporan keuangan suatu entitas telah disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, yaitu di Indonesia itu PSAK. Nah, kesesuaian dengan PSAK ini mencakup dengan kelengkapan, ketetapan, eksistensi, penilaian, klasifikasi, ketetapan, dan pengungkapan. Nah, tujuan audit sendiri ini dapat dirinci sebagai berikutnya, ada 4. Yang pertama, memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Pendapat auditor merupakan pernyataan profesional auditor tentang kewajaran laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang diperolehnya. Pendapat auditor dapat berupa wajar tanpa pengecualian, dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat. Yang kedua yaitu meningkatkan keyakinan para pengguna laporan keuangan. Audit dapat memberikan keyakinan kepada para pengguna laporan keuangan bahwa laporan tersebut telah disajikan secara wajar. Keyakinan ini penting bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Yang selanjutnya, tujuan ketiga yaitu untuk membantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern. Audit dapat membantu manajemen dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam pengendalian internal. Pengendalian internal yang efektif dapat membantu perusahaan untuk mencegah kecurangan dan kesalahan. Dan yang terakhir yaitu memenuhi kewajiban hukum dan peraturan. Dalam beberapa kasus, audit merupakan kewajiban hukum atau peraturan. Misalnya, perusahaan publik di Indonesia diwajibkan untuk melakukan audit laporan keuangan oleh auditor independen. Audit dapat dilakukan oleh auditor internal ataupun auditor eksternal. Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam suatu entitas, sedangkan auditor eksternal adalah auditor yang bekerja di luar suatu entitas. Auditor internal biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan internal entitas, sedangkan audit eksternal biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna eksternal, seperti pemegang saham, kreditur, dan pemerintah. Audit merupakan suatu proses yang kompleks dan membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi auditor untuk memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai. Yang selanjutnya akan saya bahas tentang 10 perspektif etika bisnis. Yang pertama yaitu model etika contributing liberty. Model etika contributing liberty menekankan hak individu dan keterlibatan minimal pemerintah dalam urusan bisnis. Pemerintah bertanggung jawab melindungi masyarakat dari penipuan, pencurian, dan pelanggaran kontrak. Asumsi dasar dari model ini adalah individu memiliki hak atas aset yang diperoleh dengan memperoleh manfaat kepada orang lain dalam konteks pasar bebas. Individu harus dapat mengejar tujuan tanpa melanggar hak orang lain. Dalam konteks bisnis, laporan keuangan harus mencerminkan nilai perusahaan dengan akurat, dan melanggar prinsip ini akan melanggar etika contributing liberty. Yang kedua yaitu model etika distributive liberty. Model etika distributing liberty berfokus pada distribusi hasil yang dianggap adil dan merata. Penilaian menunjukkan bahwa persepsi keadilan hasil dipengaruhi oleh prosedur keadilan dan hubungan interpersonal. Dalam konteks audit dan akuntansi, model ini berkaitan dengan persepsi stakeholder dengan keadilan dalam pembagian sumber daya organisasi
dan apakah aturan organisasi memberikan manfaat yang sesuai. Yang ketiga yaitu konsisten dengan unsur-unsur dasar model etika efisiensi ekonomi. Model etika efisiensi ekonomi menekankan upaya dalam memastikan efisiensi dan profitabilitas bisnis. Efisiensi diatur melalui Pareto efisiensi dan information efisiensi di mana penggunaan sumber daya harus optimal tanpa merugikan pihak lain dan informasi harus serta di antara peserta atau investor. Dalam praktik audit, penting untuk melakukan audit yang mencakupi untuk memastikan laporan keuangan adil dan akurat, sekaligus menjaga biaya audit serendah mungkin. Model ini mengajak auditor untuk menyeimbangkan pelayanan kepada klien dengan memenuhi tugas mereka kepada publik tanpa melanggar etika. Yang selanjutnya yaitu model etika individual rights. Model individual rights menekankan kewajiban kita kepada orang lain, mencakup tugas kepada para stakeholder, dan ini juga mencakup menghormati kontrak sosial yang tersirat dan hak-hak universitas sebagai bentuk berutang kepada orang lain. HA ini mencakup tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kebebasan orang lain. Yang kelima yaitu model etika universal rules, merupakan fondasi dari pendekatan prinsip BES. Model etika universal rules adalah dasar dari pendekatan berprinsip dalam proses keputusan etis yang semakin penting dalam profesi akuntansi. Beberapa penelitian mendukung gagasan bahwa akuntan cenderung mengikuti model mental yang menekankan norma organisasi dan mengikuti aturan dapat meningkatkan kemungkinan kemajuan dan perusahaan akuntansi. Bahkan mengusulkan model berbasis prinsip untuk audit. Yang selanjutnya yang keenam yaitu model etika governmental requirement. Model etika governmental requirement adalah pendekatan berbasis aturan dan hukum dalam tugas berutang yang dianggap sebagai standar etika minimum. Tetapi kadang-kadang dianggap berpotensi menghadirkan masalah etika. Pendekatan ini bisa berisiko etis karena yang pertama memungkinkan perilaku yang tidak dilarang secara tegas. Atau yang kedua yaitu aturan bisa dijadikan panduan yang minim. Model berbasis aturan dan pendekatan hukum dalam pelaporan keuangan dan audit telah dikaitkan dengan kasus penipuan seperti kasus yang dulu pernah terjadi yaitu Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu perspektif religious injection dari St. Augustine. Nah, dalam perspektif religious injection dari St. Augustine menggabungkan baik pendekatan surat hukum maupun semangat hukum dalam perilaku etis. Beberapa penelitian menyarankan bahwa aspek etis seperti cinta dan keadilan yang berakar dalam agama dan kewajiban agama harus menjadi dasar etika dalam audit dan profesi akuntansi. Terutama setelah kasus Enron, landasan etika agama telah semakin dibahas oleh pemimpin bisnis dan pentingnya pendekatan berbasis etika agama telah diajarkan oleh penulis terkemuka. Yang selanjutnya yang ke-8, perspektif klasik dari model etika personal virtue. Perspektif klasik dari model etika personal virtue menggarisbawahi bahwa dalam komunitas sosial, individu memiliki hak dan kewajiban yang menuntut perilaku yang bermoral. Kame dan Grant pada tahun 2003 menekankan bahwa moralitas sangat penting karena diharapkan dari para profesional untuk secara konsisten membuat keputusan etis ketika menghadapi dilema dalam pelaporan keuangan dan audit. Yang kesembilan yaitu perspektif etika Hosmer. Pada tahun 1994, Hosmer menyoroti bahwa langkah-langkah prinsip etis yang bersifat subjektif dan berbeda-beda tergantung pada kondisi budaya, sosial, dan ekonomi yang merupakan adalah aturan dasar yang pertama. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan masyarakat yang baik, di mana kolaborasi untuk kepentingan semua orang menjadi norma. Akuntan dan auditor, menurut penelitian ini, memiliki tugas fundamental yang harus didasarkan pada yang pertama yaitu prinsip etika yang tetap berlaku, yang kedua yaitu komitmen untuk menghormati tugas kepada masyarakat yang mencakup kepentingan umum dan kesejahteraan stakeholder. Dan yang terakhir yaitu perspektif etika Brand. Brand pada tahun 1992 menyatakan bahwa kode moral harus mempertimbangkan tugas kepada masyarakat dan aturan yang dapat mengatasi konflik dalam kewajiban kepada banyak pihak. Dalam kasus Enron dan Arthur Andersen, terjadi konflik antara kepentingan internal yang memungkinkan rasionalisasi dan penipuan, sehingga mengabaikan tanggung jawab keuangan dan moral kepada investasi publik. Ulasan dari 10 perspektif etis ini menekankan konflik antara pendekatan berbasis aturan dan berbasis prinsip dalam audit dan pelaporan keuangan
serta pentingnya model etika berbasis prinsip bagi auditor yang menjalankan perang gatekeeping dan independen mereka. Selanjutnya jelas Lanjut. oleh teman saya. Selanjutnya adalah prinsip etika dari seorang auditor. Next. Jadi di sini ada 8 prinsip etika dalam audit itu. Yang pertama integritas, di mana seorang auditor itu harus menjalankan pekerjaan mereka dengan jujur dan tanpa adanya konflik kepentingan. Nah, para auditor ini harus menghindari tindakan yang dapat merusak integritas mereka atau integritas dari proses audit. Yang kedua itu ada objektivitas. Di sini auditor harus tetap objektif dan tidak memihak dalam melakukan penilaian dan keputusan selama proses audit. Para auditor ini tidak boleh terpengaruh oleh tekanan dari pihak yang diaudit atau pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan. Yang ketiga itu kompetensi dan profesionalisme. Ini mengartikan bahwa auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan yang memadai untuk melakukan pekerjaan audit dengan baik. Para auditor ini juga harus mematuhi standar profesional dan etika yang berlaku dalam profesi audit. Selanjutnya itu kerahasiaan. Para auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang mereka peroleh selama proses audit. Para auditor ini tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya itu kepatuhan hukum dan peraturan. Ini berarti auditor harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam menjalankan pekerjaan audit. Nah, mereka tuh harus memahami dan mematuhi standar audit yang berlaku. Selanjutnya itu kepatuhan dengan standar profesional. Itu artinya auditor harus mengikuti standar audit yang ditetapkan oleh lembaga profesional. Contohnya itu Institut Akuntan Publik Indonesia atau lembaga serupanya di negara lain. Nah, para auditor ini harus menjalankan pekerjaan audit sesuai dengan pedoman etika dan standar yang berlaku. Selanjutnya itu pelaporan yang jujur. Di sini para auditor harus memberikan laporan audit yang jujur dan akurat kepada pihak yang memerlukan, tanpa menyembunyikan atau mengubah informasi yang relevan. Yang terakhir, yang ke-8 itu konflik kepentingan, di mana para auditor harus menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas dari proses audit itu sendiri. Nah, para auditor ini harus mengungkapkan konflik kepentingan yang ada dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Nah, boleh next. Selanjutnya itu tentang dilema etika dari seorang auditor. Next. Jadi, dilema etika itu merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia merasa bingung untuk mengambil suatu keputusan. Nah, seorang auditor itu biasanya menghadapi dilema etika ini ketika manajemen menginginkan opini audit yang tidak sesuai dengan kondisi tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nah, banyak alternatif untuk menyelesaikan dilema-dilema etika ini. Nah, tapi tentu saja diperlukan suatu perhatian khusus dari setiap dilema-dilema ini dari para auditor untuk menghindari rasionalisasi tindak-tindakan yang kurang atau bahkan tidak etis. Baik, selanjutnya adalah materi terkait model umum untuk membuat keputusan etika. Bisa di next. Jadi model yang pertama itu adalah mengumpulkan atau mengidentifikasi semua fakta-fakta yang relevan tentang situasi yang menimbulkan isu etika dan membuat suatu kebutuhan untuk suatu keputusan beretika. Nah, yang kedua yaitu memikirkan individu-individu atau kelompok-kelompok yang akan terkena dampaknya. Model yang ketiga yaitu memikirkan akibat-akibat alternatif dari suatu tindakan. Yang keempat, memikirkan hasil-hasil yang mungkin sebagai konsekuensi yang diakibatkan oleh tindakan tersebut. Kemudian yang kelima, membandingkan akibat-akibat tindakan tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan etika yang timbul. Yang keenam, yaitu memilih suatu alat aksi di antara alternatif-alternatif tersebut. Jadi next. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan saran untuk menerapkan etika berbasis prinsip. Bisa di next. Jadi, terdapat 6 saran untuk menerapkan etika berbasis prinsip.
Yang pertama yaitu mewajibkan pengajaran etika bisnis untuk calon CPA. Jadi, pemahaman tentang perilaku etika itu perlu dipahami bagi para mahasiswa akuntansi di perguruan tinggi yang merupakan calon seorang akuntan dan auditor. Nah, suatu etika di perguruan tinggi ini itu memiliki dampak positif pada kemampuan penalaran moral mahasiswa akuntansi dan penilaian mereka terkait etika perilaku akuntansi. Yang kedua, yaitu mewajibkan bahwa CPA diminta untuk menyelesaikan program pendidikan berkelanjutan dalam etika bisnis dalam rangka untuk mempertahankan lisensi mereka. Hal ini merupakan langkah penting dalam membantu para profesional akuntansi dan audit yang menghadapi pola yang tidak dapat diterima. Kemudian yang ketiga yaitu mendesak perusahaan CPA melakukan budaya audit periodik perusahaan mereka untuk memonitor sikap tentang etika berbasis prinsip dan berbasis aturan dan memberikan in-house training ke anggota perusahaan di semua tingkat. Jadi profesi akuntansi ini harus menunjukkan kesediaan untuk mengevaluasi dirinya sendiri dan berkomitmen untuk mengubah budayanya untuk mengembalikan kredibilitasnya. Jadi next. Kemudian yang keempat yaitu mendorong ICPA secara finansial untuk mendukung penelitian bersama antara akademisi dan praktisi mengenai praktik audit, budaya akuntansi perusahaan, etika bisnis, tata kelola perusahaan, dan konsep yang terkait. Kemudian saran yang kelima yaitu mendesak asosiasi profesional seperti ICPA, Masyarakat Etika Bisnis, dan Akademi Manajemen untuk menyebarkan informasi kepada Dewan Direksi dan Komite Audit Perusahaan terkait masalah role based dan etika principle based dan hubungan mereka untuk mengaudit standar. Kemudian untuk saran yang terakhir yaitu peningkatan pendanaan dari divisi Komisi Penegakan Sekuritas dan pertukaran berkaitan dengan pemantauan fraud dalam perusahaan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi diskusi bisa dilanjutkan melalui chat uh, di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.